Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukrulillahi haqqa syukrih. Assalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah Rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Bapak Ibu saudaraku semua yang berbahagia, kita lanjutkan. Kali ini kita akan menyampaikan materi HPT, himpunan putusan tarjih. Langsung masuk ke pembahasan kaifiyah as-sholah al-maktubah, ya. Tata cara sholat wajib. Jadi setelah kita jelaskan bersuci, wudhu, tayamum, mandi, terus kita masuk kemarin bahas najis. Sekarang kita masuk ke bab sholat. Tadi tata cara sholat menurut yang digariskan HPT. Kita sampaikan idza qumta ila sholah faqul Allahu akbar. Jika kamu hendak melakukan sholat, maka ucapkan Allahu akbar mukhlishon niyataka lillah, hale ngiklaske niatmu karena Allah, rafi'an yadaika, hale ngangkat tangan karomu, hatwa mangki baik setentang dengan baumu, muhadhian bihamaika udhunaik, utawa setentang dengan ibu jarimu pada daun telingamu. Nah, itu. Nah, sampai di sini dulu. Jadi kita masuk ke tuntunan sholat menurut HPT. Kalau kamu hendak melakukan sholat, maka ucapkan Allahu Akbar. Itu. Ya tentunya orang mau sholat sudah berwudu, sudah bersuci, sudah menutup aurat, sudah siap. Itu. Nah, ini langsung praktek. Sudah menghadap kiblat. Itu. Kalau kuat berdiri harus berdiri. Kalau sholat wajib, kalau kuat berdiri harus berdiri. Kecuali tidak kuat berdiri. Nah, setelah menghadap kiblat, berdiri tegak lurus, ucapkan Allahu Akbar. Nah, di sini tarjih tentu tidak mengajarkan membaca usholi, ya, tidak mengajarkan membaca usholi, karena niat itu cukup dalam hati, tidak perlu diucapkan, tidak perlu dilafadzkan. Itu. Jadi tuntunan sholat menurut APT langsung Allahu Akbar, niatnya dalam hati. Itu. Ya sebenarnya niat itu urusan hati, bukan urusan mulut, ya, urusan hati. Asal orang mengerjakan itu sadar, sengaja, niat, itu otomatis sudah terpenuhi. Ya. Tetapi juga kalau ditanya 3 atau 4 itu ya dong, paham. Nak dong atau pahami berarti niatnya wis bener. Misalnya dipancing, ya, dipancing misalnya kowe iki ngopo? Bisa jawab sholat. Nanti kan bisa jawab kan, paham kuwi sholat. Jadi doyak meneh sholat apa? Isya misalnya. Nanti paham. Hukumnya apa? Wajib, paham. Ditekoki sing dasar-dasar iki paham. Pirang rakaat? Ya nak sholat biasa papat, nak dikosor ya loro, paham. Itu. Madhep ning ndi? Oke, belat sholat madhep ning ndi. Makmum apa imam? Ning mburi ya makmum, ning ngarep ya imam. Paham berarti, Pak. Lah kowe iki nglakoni krana sapa? Ya krana Allah. Oh, berarti wong nek ditekoki niki iso jawab berarti paham. Gitu loh. Hanya paham itu niatnya ndak usah diragukan, maksudnya itu. Ngerti, paham. Paling enggak itu 3 itu harus ngerti. Ngopo, hukume apa, pirang rakaat. Hukume apa maksudnya iki salat wajib apa salat sunat, pirang rakaat. Itu yang pokok itu, Pak. Salat apa, hukume apa, pirang rakaat. Ya nak jamaah ya imam apa makmum. Itu. Madhep kiblat itu tambahan saja. Itu ya. Karena sapa? Itu pancingan supaya kita itu mengerjakan amal itu hanya karena Allah. Berarti paham. Itu. Jadi kalau niat itu dalam hati ya saben wong iso.
niat dalam hati saben wong iso. Tapi nak niat dadak diucapke diapalke ora saben wong apal. Ngapalke tok kadang-kadang pirang-pirang dina ora dadi. Beda salat kan niate beda. Ya kan? Beda salat niate beda, rakaate beda ya beda meneh. Salat jamak beda meneh, jamak qasar beda meneh. Kuwi nak diapalke angel wong sing ora ngerti bahasa Arab. Itu. Makanya sebenarnya niat dalam hati itu mudah dan semua orang bisa. Makanya Muhammadiyah memilih niat itu tidak diucapkan, tidak usah capek-capek diapalkan. Itu niat cukup dalam hati. Cirine paham anggere ditekoki mudeng. Kowe iki ngopo? Salat. Berarti mudeng kan? Salat apa? Maghrib. Pirang rakaat? 3. Hukumnya apa? Wajib. Makmum apa imam? Ning mburi ya makmum. Kowe madhep ning ndi? Kiblat. Kontan apa nyaur? Kontan, ada itu ini kontan maksudnya orang nyaur, qadha nyaur. Kalau ditanya yang dasar-dasar itu iso jawab berarti mudeng. Gitu. Nah, sholat dimulai dengan takbir. Definisi sholat ini rata-rata kan begitu ya. Jadi tahrimuha at-takbir. Harame sholat itu takbir. Harame sholat itu maksudnya nak wis takbir berarti mlebu sholat. Sudah diharamkan pekerjaan yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Ini pekerjaan yang ora ono hubungannya karo sholat itu haram. Kalau orang sudah Allahu Akbar, nah udah masuk sholat. Itu makanya disebut tahrimuha. Terus wa tahliluha taslim. Halale sholat iku salam. Maksudnya nak wis salam berarti serambung. Berarti wis halal melakukan pekerjaan di luar sholat. Jadi start finish sholat itu takbir salam, start finish. Nah, itu. Jadi yang diucapkan Allahu Akbar dengan mengangkat kedua tangan. Nah, yang jelas ada dua model, dua versi artinya sama-sama boleh. Model yang hatwa mangki baik itu setentang pundak. Yang satu lagi mendekati daun telinga. Ibu jarinya ini mendekati daun telinga. Sama-sama riwayatnya sama-sama kuat, sama-sama boleh. Jadi Allahu Akbar kita milih yang dekat telinga ya silahkan, yang setentang pundak juga silahkan. Sama-sama oke. Nah, itu. Mukhlishan niyataka lillah, dengan mengikhlaskan niatmu karena Allah. Nah, ini hubungannya karo niat itu yang ditekanke kita dia taat memenuhi panggilan Allah, ikhlas karena Allah, bukan karena yang lain, bukan karena makhluk, bukan karena yang macam-macam. Ya memang niat ikhlas itu urusan hati, ya, urusan hati. Yang tahu ya Allah dan dia orang itu. Kita tidak tahu hatinya orang itu ya. Tapi indikatornya ada. Wong ikhlas karo ora itu indikatornya juga ada itu. Jadi nyun sewu, kalau kita sholat pastikan kita niat karena Allah, ikhlas karena Allah. Jadi sejak dari rumah itu sing ditata ora mung nata sarunge tok, ora mung nata klambine tok, atine ya ditata. Lenata ati pripun? Ya tadi aku ki salat iki krana apa, krana sapa, merga apa. Itu juga ditata, Pak. Nah, ora ditata nanti jangan-jangan tidak diterima itu, atau jangan-jangan tidak ada pahalanya. Itu. Sebab kalau kita niate atau motivasi ini karena selain Allah itu masuknya syirik, syirik kecil, syirik khafi. Syirik khafi itu syirik samar. Jadi beribadah bukan karena Allah itu termasuk syirik. Cuman syirik khafi. Syirik khafi itu syirik samar. Samar ini mlebune halus, ora krasa. Jenenge wis samar. Jadi ketika kita beramal ditujukan selain Allah itu sebenarnya sudah syirik gitu. Jenengan sholat pengen dialem maratuwa. Kuwi wis syirik sebenarnya. Cuman syirik khafi. Makanya Gusti Allah terus ninggal ki ora diromes, ora direken.
Jadi kalau ada orang beramal kok bukan karena Allah, Allah wis ora ngreken. Orang ngreken iki ora dianggep. Nah, wis kowe njaluk ganjaran karo kae. Lah kowe kan mergo kae, itu lho maksudnya. Nah, jadi noto ati itu juga penting. Ya awale rada dipaksa ya ora apa-apa sih. Awale ini kok ya aja mergo kepeksa terus. Seprono sprene ibadah kok kepeksa terus piye? Ya suatu saat makome nah awal-awal dipaksa boleh, Pak. Terutama anak-anak ya anak-anak itu memang kudu dipaksa. Bab nak nuruti langsung dalan, langsung ikhlas ya kabeh iki ana prosese. Anak-anak itu kadang-kadang itu dipaksa, dielekke. Nak perlu diancam. Bahkan dalam hadis itu nak umur 10 tahun itu digebuk. Ya gebuk sak wajare ya ora gebuki. Itu maksudnya keras, rada keras itu. Jadi awal-awal itu dipaksa ora apa-apa. Harapannya suatu saat sudah terbiasa. Kalau sudah terbiasa ringan, udah ringan ya bisa ikhlas. Wong kabeh iki nganggo proses, ora langsung dadi gitu. Tapi nak wis tuwa seperti kita ini, ya makome kudune wis ikhlas, Pak. Dipaksa iki masa lalu dhisik. Nah saiki wis ora dipaksa. Itu. Saiki wis dalan, wis sadar, wis ikhlas, wis karena Allah itu. Tapi kalau ada orang masih berproses urung pati ikhlas ya wis ben sik. Tapi karo mlaku dandani terus, ya, dandani terus gitu. Ya sama misalnya nyun sewu ya. Ada orang misalnya ikut sholat subuh misalnya karena nyun sewu dijanjikan ada sembako, ya awal-awalnya ndak apa-apa, namanya berproses dia. Tapi bagi kita yang sudah tahu ada tidak ada tidak ngaruh, ada tidak ada sembako tidak ngaruh, itu bagi orang yang sudah tahu. Bagi yang belum begitu tahu atau masih awam, awale ijek kok kuwi ya ben itu artinya ben mlaku sik itu. Nanti lama-lama rak paham, lama-lama rak mudeng. Karena es mudeng tadi ada tidak ada ndalan gitu. Tapi awalnya kadang dikai motivasi, diiming-imingi. Kalau anak kadang-kadang diancam, ya ora apa-apa, itu proses kok. Ya, proses itu rasa ben wong langsung dadi. Nah itu. Jadi itu ya. Nah, tadi ya, jadi ikhlaskan niatmu karena Allah, rafi'an yadaika hatwa mangkibaik, dengan mengangkat kedua tanganmu setentang pundakmu, atau tadi sejajarkan ibu jarimu pada daun telingamu. Artinya ada dua model atau dua cara, tidak perlu dipertentangkan. Berikutnya Tsumma dha yadakal yumna ala dhahri kafika al yusra ala sadrik. Kemudian letakkan tangan kananmu di atas punggung telapak tangan kirimu di atas dadamu. Nah, jadi kalau tuntunan HPT bar Allahu Akbar tangannya dideleh dodo. Jadi telapak tangan kita yang kanan diletakkan di punggung, ya. Punggung telapak kiri di atas dada gitu. Jadi memang yang dituntunkan tarjih itu diletakkan di atas dada gitu. Ya walaupun kalau kita bicara madhab ya macam-macam, dada itu paling dhuwur, maksudnya sak dhuwure dada itu ora ono gulu, ora enek, dada itu paling dhuwur, Pak. Lah midun sithik ya ono di atas pusar, midun sithik itu. Mencong ngiwa sithik ya ono. Ada kan? Mencong rada ngiwa itu kan ada juga kalau jenengan amati itu. Nanti yang ngisor wudel ada juga, Pak. Saya midun itu dodo, dhuwur wudel, mencong wudel, ngisor wudel ada. Sampai diculke ana kabeh. Diculke iki ora sedakep. Ada, Pak. Jenengan anak wis umroh apa haji mang amati salate wong kon negara macam-macam, mang amati rak sing kula omongke ora contone ana kabeh. Sing nggon dodo niki ana rata-rata wong Saudi. Nah itu. Asline tarjih ya milih sing ning dodo, Pak. Asline ning kebanyakan orang
rada penake mungkin dhuwur udel wae. Sing paling akeh mungkin nak daerah sini dhuwur udel. Tapi asline nak tuntunan tarjih asline dodo gitu. Nah, dhuwur udel, mencong ngiwa biasane wong tarekat itu. Nah, nak ngisor udel itu mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu bangsa wong India, Pakistan, Turki. Nak salat rak kaya ning ngisor udel. Ora pati dhuwur-dhuwur gitu. Ngisor udel. Tapi jenengan ketemu mazhab Maliki, bangsa wong Maroko, Aljazair, kebanyakan tangane diculke. Allahu Akbar tangane diculke. Termasuk wong Syiah. Jadi sing ngeculke tangan ora mung wong Syiah tok asline, Pak. Mazhab Maliki yo diculke asline. Culke iki ra sedakep gitu. Nah, di sini masalah furu'iyah namanya. Furu'iyah itu tidak terlalu prinsip. Tidak terlalu prinsip itu tidak terlalu ngefek ke sholat. Artinya orang marake batal atau sah itu tidak sampai ngefek ke situ. Paling ya mana yang lebih kuat dalilnya itu aja. Nah, yang dipandang tarjih kuat dodo itu. Dadi rada dhuwur. Dodo kan rada dhuwur. Gitu. Tapi wis paling dhuwur, Pak. Gulu ya ora ono. Ora penak blas. Nah, tapi kebanyakan orang memang pusar di atas pusar sedikit. Kalau di sini maksudnya itu. Jadi itu. Nah, tsumma qra doa al-iftitah wa huwa, kemudian bacalah doa iftitah, yakni nah kalau tarjih yang dipilih iftitah itu yang pertama Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Atau wajjahtu wajhiya lillati fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya. Jadi setelah tangan diletakkan di atas dada, kemudian bacalah doa iftitah. Nah, doa iftitah itu yang dianggap paling kuat oleh tarjih Allahumma ba'id dulu. Nomor 1 itu Allahumma ba'id. Dari sisi arti juga bagus, Pak. Dari sisi arti itu bagus. Allahumma ya Allah ba'id, jauhkanlah baini antara aku wa baina khotoyaya, dan antara kesalahanku, kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana engkau telah menjauhkan timur dan barat. Nah, bagus loh. Jauhkan aku dengan dosaku seperti engkau jauhkan timur dan barat. Lho kon ngedohke dosa. Nah, berarti wong salat ki anti dosa asline. Wong salat ki anti dosa, anti salah. Makanya wong ahli salat itu ora seneng gawe dosa, ora seneng gawe salah. Kuwi nek wong ahli salat tenan. Itu. Terus Allahumma nakkini minal khotoya kama yunakka thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkanlah kesalahanku sebagaimana engkau membersihkan pakaian putih dari noda. Kon ngresiki kotorane sebagaimana Allah kaya ngresiki kain putih dari noda, kon ngresiki dosa itu. Allahumma sil khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Ya Allah, basuhlah, cucilah kesalahanku dengan air tawar, air salju dan embun. Kon basuh dosane. Jadi Allahumma ba'id itu dari sisi arti bagus. Itu ben dosane awake dhewe diapura. Ben dosane entek. Itu Allahumma ba'id. Kalau wajah tuh boleh juga, cuman aslinya panjang. Tetapi kalau wajah tuh lebih banyak muji Allah daripada meminta ampunnya. Ya, lebih banyak mujinya. Ya, walaupun yang di belakang-belakang itu ada juga permohonan minta ampun. Cuman memang kebanyakan di sini yang saya amati biasanya le maca wajah itu dipetot ning dalan. Dipetot itu diputus. Hanya wa ma ana minal musyrikin. Saya tidak termasuk orang musyrik. Biasanya memandek ning kono kuwi. Padahal asline jek ana bajute ahline, Pak. Hadisnya itu riwayat Muslim itu ijek dawa ahline, jek ana. Cuman kebanyakan orang mandek ning ngono kuwi. Padahal asline koma, ora titik ahline. Koma ya jek nek bajute. Nah, cuman kebanyakan orang
dikira titik, le ngapalke mandek ning kono, padahal jane teruse. Ya memang dawa. Nak nggo cah cilik mungkin kangelan gitu ya. Tapi karena ketika kecil dulu diajari seperone, akhirnya tekan tua ya seperono kuwi. Ora nambah hafalane gitu maksudnya. Itu, ya. Coba kalau pengen nambah hafalane, saya baca lengkapnya ya. Namanya panjang, Pak. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah wa bidzalika amirtu wa ana awwalul muslimin wa ana minal muslimin. Nah, kebanyakan orang mandek di sini. Padahal masih ada kelanjutannya. Allahumma antal malik la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dzalamtu nafsi wa ataraftu bi dzambi faghfirli dzunubi jami'an la yaghfiru dzunuba illa ant wahdini li asanil akhlaq la yati li asaniha illa ant wa asrif anni sayyi'aha illa ant labbaik wa sa'daik wal khairu kulluhu fi yadaik wa syarru laisa ilaik. Kadang-kadang ada tulisannya yang keliru ini ya, bukunya ini ya itu. Tabarakta wa ta'alait astaghfiruka wa atubu ilaik. Itu aslinya hadisnya panjang itu. Tapi kalau Allahumma ba'id tadi sampai bil ma'i wa thalji wal barad, kalau itu sudah purna, sudah sempurna, sudah rampung maksudnya. Nah itu. Sebenarnya doa-doa lain masih ada dan kadang-kadang dipakai Nabi. Tapi yang paling sering ya Allahumma ba'id itu. Yang kedua terus wajjahtu. Lainnya masih ada. Kalau saya Albani itu neng bukunya sifat sholat itu ada 9 atau 11 itu riwayat-riwayatnya. Cuman agak jarang dipakai. Yang paling sering Allahumma ba'id. Oke, membaca doa iftitah sudah. Setelah itu summasta'id qailan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian bacalah ta'awudz dengan mengucap a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Gitu. Jadi setelah selesai membaca iftitah, berta'awudlah. Bacaan ta'awudz itu sebenarnya juga ada beberapa versi, Pak. Yang paling populer di sini ya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi versi kedua a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim ditambahi as-sami al alim. Itu juga ada hadisnya, bukan tambahan orang. Ya, a'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Kalau ada orang baca seperti itu ya boleh ditambahi as-sami al alim. Cuman neng kene memang ora pati populer gitu. Ada lagi yang lebih panjang lagi. Ya, ada lagi satu lagi yang lebih panjang itu. Terus tsumma qra al basmalah, kemudian bacalah basmalah itu. Tsumma qra'il fatihah, kemudian bacalah fatihah. Nah, kenapa basmalah ini ada penekanan? Karena di kalangan ulama juga ada sedikit perbedaan pendapat. Bismillahi jane termasuk surat Al-Fatihah apa ora to? Itu sebenarnya ada perbedaan pendapat, Pak. Urung disepakati. Jadi bismillahirrahmanirrahim ki jane direken surat Al-Fatihah apa ora, itu sebenarnya di kalangan ulama masih ada perbedaan pendapat. Makanya di sini ada penekanan. Terus waconen basmalah. Karena ada mazhab yang tidak membaca basmalah. Mazhab Maliki namanya. Nah, jadi kalau mazhab Malik itu nak sholat bismillah ora diwaca, berta'awudz langsung alhamdulillahirabbil alamin. Itu nak jenengan neng Maroko, neng Aljazair, neng Tunisia, neng Libya, mazhabnya kono Maliki. Saya sudah pernah ke Maroko, ngerasake imamnya anggere Allahu Akbar alhamdulillahirabbil alamin. Iftitah ora maca, bismillah ora maca. Ini mazhab Maliki. Jadi nak bar Allahu Akbar langsung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim seterusnya. Nah, ini mazhab Malik. Sampai hari ini ya eksis sih masih ada, masih bertahan. Nak pengen ngerti
Madzhab Maliki negarane ngendi Pak? Yang paling oke Afrika Utara. Afrika Utara itu tadi Tunisia, Libya, Aljazair, Mauritania, Maroko. Nah, itu nak saya wis buktekke ning Maroko, madzhabe Maliki. Ya kan gere salat ya kuwi imame mesti bar Allahu Akbar, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Dadi ora maca iftitah ya ora maca, bismillah ya ora maca. Ini madzhab Malik. Tapi kalau madzhab Hanafi karo Hambali bismillah diwaca tapi bidik-bidik wae. Bidik-bidik alon-alon, ora banter. Ngapa kok diwaca bidik-bidik? Karena dua madzhab ini cenderung berpendapat bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Makanya diwaca alon-alon wae. Ora dihitung Al-Fatihah. Jadi ada perbedaan pendapat. Ada perbedaan pendapat. Nah, kalau madzhab Syafi'i dihitung Al-Fatihah, makanya diwaca banter. Nah, gitu loh. Jadi masalah bismillah ada perbedaan pendapat. Ya ini tambahan pengetahuan saja. Maksudnya ben ya tambah wawasan lah. Kenapa kok bismillah iki ana sing maca banter, ana sing maca alon, termasuk ana sing ora maca. Nah, ternyata kedudukannya belum disepakati termasuk Al-Fatihah apa ora. Itu. Jadi itu. Nah, sini tarjih menekankan bacalah basmalah. Coba tarjih di sini tidak jelas ke le maca banter apa alon, mung kon maca ngono wae. Lah soal banter apa alon boleh dua-duanya. Hanya misalnya diwaca banter ya oleh, diwaca alon ya oleh. Hanya tarjih tidak menyalahkan, tidak mempersoalkan. Sama-sama boleh. Gitu. Cuman kalau mau pakai rodo tengah-tengahnya maksudnya dua-duanya diakomodir, ya, luwih sering dibaca pelan. Banter ini mung kolo-kolo. Jadi nak dihitung frekuensi ini tingkat keseringan. Nabi lebih sering membaca yukhfiha, disamarke iki alon-alon. Jadi tarotan yajhar, kadang-kadang banter. Jadi banter ini kadang-kadang, cuman seringnya alon-alon. Itu yang tengah-tengah. Jadi kalau kita mau mengamalkan sunnah dua-duanya maksudnya sing banter ya diamalke, sing alon-alon ya diamalke. Bukan kita fanatik. Kalau fanatik yang Inggris banter orang gelem alon itu fanatik aslinya Pak. Fanatik satu madhab maksudnya. Itu nak geleme banter terus alon ora gelem itu sebenarnya fanatik satu madhab. Kalau kita sudah bicara lintas madhab, terus yang ngajari jamaah ben ora kagetan, ya tadi kadang-kadang banter, seringnya alon. Hanya ketemu banter ya ora kaget, ketemu alon ya ora kaget. Itu. Karena apa? Nah, dari sisi dalil dua-duanya sama-sama memiliki hujah. Cuman kalau sama-sama sahih berarti dua-duanya bisa dipakai sama-sama sahih kok. Kecuali siji sahih siji ora sahih. Sing dienggo sing sahih. Nah, nek sama-sama sahih dua-duanya bisa dipakai. Justru nak mau nganggo siji tok kesane fanatik, Pak. Maksudnya fanatik iki aku geleme iki moh. Lho padha-padha sunah kok siji gelem siji moh iki piye? Kalau dulu Nabi itu dua-duanya diamalkan kok awake dhewe mung gelem siji tok. Berarti ngguak sing siji. Nah, itu fanatik agak berlebihan. Justru kalau memang riwayatnya itu Nabi sama-sama sahih, pernah banter tapi seringnya alon, lah dua-duanya diikuti. Karena sama-sama sunnah Nabi, tidak ada yang ditinggalkan. Tidak ada yang ditinggalkan. Jadi yang dituntunkan tarjih itu sudah lebih pas, ya, lebih pas. Nah, mungkin ada pertanyaan lagi, le maca ta'awud tadi rakaat pertama tok apa setiap rakaat? Kalau tarjih justru mengajarkan dibaca setiap rakaat, Pak. Jadi maca a'udzubillahi minasyaitonirrajim bukan hanya rakaat pertama, setiap rakaat sebelum membaca Al-Fatihah. Cuman macane bidik alon. A'udzubillahi. Jadi maca ta'awud itu setiap rakaat, bukan hanya rakaat pertama. Itu kalau yang dipilih tarjih.
Tetapi kalau madhab lain ya hanya dibaca rakaat pertama, ya ada, ya ndak apa-apa juga itu. Tsumma qra'il Fatihah, kemudian bacalah Al-Fatihah. Ya karena Al-Fatihah itu termasuk rukun, nah dia setiap rakaat harus dibaca, wajib dibaca karena rukun. Termasuk kalau kita jadi makmum pun tarjih tetap menuntunkan membaca Al-Fatihah. Jadi kalau posisi kita jadi makmum, baik makmumnya jahar atau sir, kalau tuntunan tarjih ya tetap dituntunkan membaca Al-Fatihah. Ya walaupun madhab lain nak banter ora usah ngrungokke tok wae. Tapi nak alon-alon nembe maca, madhab lain ya seperti itu. Tapi kalau tarjih banter ora banter tetap maca Al-Fatihah bagi makmum. Nah, itu. Wa qul ba'daha amin. Kemudian ucapkan setelah selesai Al-Fatihah amin. Jadi kita dituntunkan membaca amin. Nah imame banter ya awake dhewe banter, imame lirih kita lirih maca amin. Nah ibu-ibu ya ora usah banter-banter. Sing rada banter sing kiai kakung wae. Ibu-ibu bidik-bidik wae. Itu. Tapi maca amin juga ada perbedaan madhab, Pak. Dua madhab Syafi'i Hambali menganjurkan amin dibaca keras kalau sholat keras. Jadi nak jenengan ning negara-negara sing madhabe Syafi'i Hambali amin banter. Tapi jenengan nak masuk negara-negara yang madhabnya terutama Hanafi Maliki, terutama Hanafi Pak, amin itu dibaca pelan, alon-alon, orang kerungu. Nah ini saya ingatkan supaya jenengan orang kisinan, karena pernah terjadi anak mahasiswa Indonesia sholat neng masjid Malaysia, tetapi perkampungan keturunan India. Ini Malaysia itu banyak Pak, keturunan India, Bangladesh itu banyak sana. Nah Bangladesh, India itu madhabe Hanafi madhabe. Nah Malaysia Syafi'i pada karo Indonesia. Nah ketika mahasiswa Indonesia baru pertama kali neng Malaysia, pas sholat maghrib neng masjid keturunan India. Ketika maghrib, ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah sing Indonesia amine banter, sing wong asli kono meneng alun-alun. Nah itu rada kisinan. Apa liyane meneng kok dheweke banter, mending ana kancane lah nek ijen banter dhewe. Maksudnya dadi perhatian orang gitu loh Pak. Bayangkan misalnya jenengan liyane meneng kok banter dhewe, ya rada kisinan. Nah, kadang-kadang perlu ngerti perbedaan mazhab itu di sini nih Pak. Kalau kita keluar negeri, nak wawasannya orang luas kadang-kadang iso kisinan, bisa mempermalukan diri sendiri maksudnya. Nah, karena perbedaan mazhab itu betul-betul ada, nyata gitu loh Pak, orang teori. Ya kalau kita mau nguplak-nguplak ke Indonesia, yo mazhabnya rata-rata cek podo, mirip-mirip maksudnya. Tapi nak jenengan seneng luar negeri, ketemu mazhab liya, nak jenengan orang ngerti dasar-dasar mazhab iku, cok ono sing membuat geli atau lucu. Nah, contohnya kayak tadi, liyane maca amin alun-alun dheweke banter dhewe. Nah, dikira mazhab Syafi'i, Hanafi alun-alun, Mbak. Alun-alun. Nah, kayak ini penting. Ya. Tsumma qra' suratan minal Qur'an, ya tadabbur wa tartil. Kemudian bacalah surat dari Al-Qur'an dengan tadabbur dan tartil itu. Jadi bareng maca amin terus maca surat. Nah, surat ya boleh surat, boleh ayat. Nah, surat pendek biasanya, ayat nak terlalu panjang biasanya hanya beberapa ayat. Boleh surat, boleh ayat. Membacanya dengan tadabbur, direnungkan, diangen-angen, wa tartil dan tartil, ora kesusu, ora kemerungsung, ora cepet-cepetan. Nah, jadi le maca tertib, tartil, ditadaburi, diangen-angen. Ya. Itu tuntunan yang digariskan APT. Di sholat itu juga aja kemerungsung, aja cepet-cepet, aja kaya wong balapan, aja pecicilan, gitu ya. Nah,
yes dinikmati lah. Khusyuk, tumakninah gitu. Baik, saya kira sampai di sini dulu karena sudah Isya ya. Nah, jadi baru sampai baca surat ya, belum rukuk, sujud dan seterusnya. Insyaallah kita sambung lain waktu. Terima kasih. Nasrul minallah fatun qarib abasyiril mukminin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.